Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Abdul Hafiz dan di sini saya bersama dengan salah satu tenaga kerja yang berada di lingkungan sekitar saya, yaitu dengan Bapak Wardi selaku Satpam di SDIT Lampu Iman. Dan di sini saya ingin memberi beberapa pertanyaan terkait ketenaga kerjaan dan juga terkait dengan profesi Bapak. Boleh Pak ya? Siap, boleh. Lanjut aja ke pertanyaan pertama. Gimana Bapak nyiapin diri dalam mencari pekerjaan ini? Maksudnya jadi satpam gimana persiapannya? Ya sebetulnya ada lowongan kerja, ya udah melamar. Melamar. Gak ada persiapan apapun. Nggak ada, udah tahu biasa. Ustaz Jagat tuh udah tahu basic saya tuh di Kampiman. Sebelumnya ada di udah pernah kerja. Jadi udah paham. Selama kerja jadi satpam ini apa aja tantangan yang dihadapi gitu? Alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada hambatan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Terus berarti kalau gak ada masalah berarti ya gak ada solusi juga, berarti di sini pertanyaan solusi di close aja. Nah terus sistem gaji yang diterima Bapak atau sistem upah apa? Upah satuan waktu apa per jam digaji? Hitung harian. Oh hitung harian. Berapa sehari kira-kira? Mesti itu. Oh, Hah? boleh kalau mau di ini juga. Nanti kalau dipublikasikan. Oh nggak boleh, nggak usah. Takutnya ntar ada yang dengar parah. Nggak apa-apa. Di Nah, aja. cut aja tuh. Nah selanjutnya apa peran upah bagi Bapak buat misalnya gimana ya? Upah itu buat dipakai apa aja? Buat kehidupan sehari misalnya? Ya, buat makan gitu. Ya, Buat makan ya. untuk sehari-hari, untuk makan, untuk anak sekolah. Ya, jadi udah cukup lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada gak sih peran dari pemerintah untuk membantu? Nah, alhamdulillah itu masuk, ada bantuan dari pemerintah. Apa aja misalnya contohnya? Ya, dari bulanan tuh ada apa nih? Kebetulan di sini yayasan. Perlu juga nggak sih ini disampaikan? Boleh. Ya, takutnya ntar ini sampai ke publikasi itu sampai nggak dipublikasi ke publik gitu. Oh gitu, takutnya dipublikasi ini. Jadi dari pemerintah tuh gaji tambahan. Oh, gaji tambahan. Katanya ada bantuan untuk yayasan gitu, ada. Cuma untuk nominalnya belum saya tahu aja ya. Nah, ya udah mungkin sekian. Oke, kita berlanjut ke narasumber yang kedua, yaitu dengan A.A. Rahmat selaku pengangguran di lingkungan sekitar saya. Coba ya kita tanya beberapa pertanyaan aja di sini. Pertanyaan yang pertama itu apa sih penyebab A.A. Rahmat ini susah untuk mencari pekerjaan? Kalau pekerjaan sendiri sebenarnya banyak, cuman antara persaingan dan tantangan global menjadi kita kalah saing di bidang industri, di bidang lain-lain lah. Makanya banyak masyarakat Karawang sendiri yang banyak pengangguran dikarenakan apa? Sulit untuk berkolaborasi satunya, dan banyak juga yang keterima kerja dikarenakan ada orang dalam. Jadi kalah bersaing dengan yang punya ilmu atau yang punya pengalaman, keterampilan yang lebih lah. Pertanyaan kedua itu apa sih tantangan mencari kerja itu apa tantangan? Kalau setiap pekerjaan itu mempunyai tantangan tersendiri tergantung bidang-bidangnya. Misalnya kita ambil bidang industri, ya pasti banyak tantangannya. Semua pekerjaan pasti banyak tantangannya. Cuman yang realita di lapangan sendiri banyak yang pekerja keterima dikarenakan ada orang dalam. Mereka. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu solusi apa yang A. Rahmat lakukan agar bisa dapat kerja gitu? Ya, solusinya harus banyak keterampilan, ilmu dari segi bidang apapun. Yang sekarang dibutuhkan itu skill. Kalau nggak ada skill, otomatis sulit untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Ya bagi yang generasi selanjutnya yang tamat,
ini kan banyak tantangannya, otomatis harus banyak skill dan keterampilan gitu. Pertanyaan terakhir, apa rencana ke depannya Ahmad mau jadi apa nih Pak? Kalau rencana sih insya Allah akan membuka lapangan pekerjaan. Oh, langsung ya, langsung buka, bukan mencari ya rencananya. Ya kalau mencari di umur yang segini susah untuk bersaing dengan generasi milenial yang sekarang ya. Otomatis kita harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin untuk adik-adik kita, teman-teman kita yang pengangguran di Kabupaten Karawang. Gitu aja. Dan mungkin ada sedikit saran buat generasi selanjutnya, mungkin apa? Kalau saran sih bagi teman-teman yang bakal menempuh tantangan baru, sarannya perbanyak skill, pengalaman, jangan bermalas-malasan. Kalau bisa masuk keterampilan ya, itu banyak ya, misalnya di tenaga kerjaan itu ada pelatihan, harus ikut pelatihan. Kalau memang dia tamatan SMA bukan SMK kan, jadi otomatis perbanyaklah skill, perbanyaklah ilmu supaya bisa bersaing dengan yang lain. Semoga sukses itu aja. Oke, siap. Terima kasih Rahmat. Di sini saya ingin membuat kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Untuk jenis tenaga kerja yang saya wawancarai, tadi saya mewawancarai satpam dan jenis tenaga kerjanya termasuk jenis tenaga kerja yang terlatih. Untuk sistem upah yang diterima yaitu upah satuan waktu karena dia digaji per hari. Untuk cara tenaga kerja dan perusahaan dalam meningkatkan kompetensi, mungkin dari tenaga kerjanya dulu harus mau meningkatkan kualitas diri sendiri dengan cara mungkin dari hidup disiplin dulu, terus jangan malas-malasan, dan mungkin bisa ikut pelatihan atau menambah ilmu yang dibutuhkan nanti untuk masuk ke dunia kerja itu sendiri. Dan untuk dari perusahaan itu sendiri, mungkin dengan membuka pelatihan atau seminar-seminar untuk ya khususnya untuk yang mau bekerja di perusahaan itu. Dan untuk jenis pengangguran dan cara mengatasi jenis pengangguran tersebut, tadi saya mewawancarai jenis pengangguran yang terbuka karena dia sama sekali tidak bekerja. Dan untuk cara mengatasinya mungkin yaitu dia sendiri mengatakan harusnya kita meningkatkan pendidikan terutama, dan juga keterampilan lebih untuk menopang kita nanti di dunia kerja itu sendiri. Untuk peranan pemerintah dan perusahaan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kompetensi ketenaga kerjaan, tadi tidak ada jawaban dari narasumber yang saya wawancarai. Mungkin saya akan menambahkan di sini untuk perannya mungkin dari pemerintah bisa membuka pelatihan khususnya kepada anak-anak SMA mungkin yang baru lulus dari SMA itu sendiri, untuk masuk ke pelatihan itu biar bisa mendapatkan pekerjaan. Untuk pelajaran yang saya dapat ya mungkin salah satunya janganlah malas, karena malas itu salah satu penyakit yang bisa membuat kita mungkin kalau malas di perusahaan untuk udah di PHK mungkin ya. Dan tips dan trik menurut kamu untuk mempersiapkan diri di masa datang, mungkin tipsnya saya ingin meningkatkan keterampilan yang lebih dari yang lain supaya saya mempunyai value tersendiri atau nilai tersendiri bagi diri saya sendiri.